Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sepertinya kurang terang ya. Puji Tuhan. Ya. Selamat tahun baru. Haleluya. Kemurahan Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Ya. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Kita mau berjalan bersama Tuhan tentunya dengan hati yang bijaksana di sepanjang tahun 2024 ini. Kiranya Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam kasih Tuhan, hal ini menjadi kerinduan kita bersama. Amin. Amin. Haleluya. Kita masih ingat tentunya ketika Musa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan sampai ke tanah Kanaan dalam kurun waktu yang cukup lama, 39 sampai 40 tahun. Musa menginginkan agar Tuhan berjalan bersamanya dengan mereka pada saat itu. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Tuhan berjalan bersama dengan mereka, kita tahu sama-sama yang hanya bisa masuk tanah Kanaan hanya Yosua dan Kaleb. Selebihnya adalah keturunan bangsa Israel yang lahir di padang gurun. Mengapa? Tentu kita yang sudah mengerti firman Allah, ya, mereka meminta Tuhan berjalan dengan mereka. Namun ada satu kesalahan. Mereka tidak memiliki hati yang bijaksana. Itulah sebabnya ketika Musa di masa tuanya dalam hidupnya, dia menuliskan Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-12, kita mengingat ya betapa pentingnya setelah kita mengevaluasi hari-hari yang kita sudah lalui. Sehingga pada akhirnya kita memiliki hati yang bijaksana. Amin. Namun adalah lebih bijaksana bila kita memperoleh hati yang bijaksana terlebih dahulu. Bukan karena sudah menjadi sesuatu musibah terjadi, ya, sakit penyakit terjadi, baru kita memiliki pilihan, memiliki hati yang bijaksana, menghargai waktunya Tuhan. Biasanya manusia lupa hal ini. Kita memperhatikan ya Bapak Ibu saat ini memperoleh hati yang bijaksana, namun hanya sedikit waktu untuk kita mengulangi kembali. Kita punya hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar, saya katakan ya. Nanti kita akan lihat di Mazmur
pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami hitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, tadi saya katakan jangan kita memiliki hati yang bijaksana karena sudah terpentok satu musibah, ya, satu sakit penyakit yang memang yang mengharuskan kita untuk memilih. Tidak ada yang lain selain kita memiliki hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tahun yang baru ini, di awal tahun yang baru ini adalah sebuah kesempatan, saya katakan. Karena Tuhan masih mengizinkan kita hidup berkarya bagi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Di tahun yang baru ini juga kita memiliki kesempatan untuk lebih mengerti kehendak Tuhan. Tentu untuk kembali kepada tujuan Tuhan atas hidup kita. Untuk kembali kepada visi Tuhan dalam hidup kita, bukan hanya visinya kita saja. Apa yang menjadi visi kita? Ya, menjadi anak Tuhan yang setia. Amin. Ya, kalau di perusahaan itu ada visi misi, di organisasi-organisasi ada visi dan misi dan nilai. Wah, begitu juga anak-anak Tuhan. Amin. Ada visinya. Menjadi anak Tuhan yang handal, anak Tuhan yang setia. Mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Betul. Pernyataan ini yang seringkali diuji dan pada akhirnya kita tidak bisa melakukannya. Karena apa Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan? Karena kita menghilangkan visinya Allah. Hanya visi kita. Kalau manusia yang berkomitmen belum tentu secara konsisten kalau dia tidak hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Pagi dia berbicara kedelai, sore sudah berbicara tempe. Enggak konsisten. Makanya ya untuk kembali kepada visi Tuhan dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kita menentukan ya prioritas di dalam hidup kita ini siapa prioritasnya. Tadi saya katakan seringkali kita punya visi ya mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya karena menjadi anak Tuhan yang setia, yang handal, anak Tuhan bla bla. Mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Begitu diuji, siapa yang diprioritaskan dalam hidupnya? Nah, inilah menjadi satu pelajaran yang besar, kesempatan untuk kita kembali kepada visinya Allah. Amin. Kita seringkali dihadapkan dua pilihan yang pada saatnya sama. Memilih yang mana? Menyukakan hati manusia atau menyukakan hati Allah. Ya. Memilih keluarga kita, anak, suami, istri atau memilih Allah. Gak bisa ibadah. Padahal kita sudah punya visi, apa saudara? Menyenangkanmu.
menyenangkanmu, senangkanmu. Wah, kalau nyanyi hebat. Hanya itu kerinduanku. Wah, ada suara satu, suara dua, suara tiga, suara berisik. Berisiknya apa? Hanya cuma ngomong. Ketika diuji masalah kasih, melempem. Kayak kerupuk yang kena air. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, menentukan ulang prioritas hidup kita untuk menetapkan ulang apa yang kita sudah lakukan. Apakah bermanfaat bagi diri sendiri? Tentu. Ya kan? Orang yang kita injili, orang yang kita Tuhan berikan kesempatan, apakah untuk manfaat bagi diri? Tentu. Ya. Apakah berguna bagi orang lain? Tentu. Satu kali yang gagal seringkali kita tidak mengerti visinya Allah. Yang kita lakukan ini bukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apakah Tuhan dipermuliakan atau tidak? Nah, ini yang menjadi renungan kita pada saat ini. Amin. Oh iya. Aduh, baru tahun baru kok Om ini, pendeta ini. Keras sekali supaya kita diberkati Tuhan. Supaya kita kembali kepada visinya Allah. Amin. Jangan pada visi kita aja. Apakah yang kita layani, yang kita injili, hidup kita boleh menyenangkan hati kita? Iya pasti. Menyenangkan orang lain, benar bisa jadi. Tapi apakah yang kita lakukan mempermuliakan nama Allah atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan besar. Kegagalan anak-anak Tuhan seperti itu. Itu sebabnya tahun baru ini juga sebuah kesempatan bagi kita orang yang percaya untuk membuang hal-hal yang buruk dan menguburkan semua kekecewaan itu. Amin. Kenapa kita kecewa? Karena hanya visi kita di luar dari visinya Allah. Beroleh hati yang bijaksana. Seringkali saudara dan saya bertanya dalam diri kita. Kita bertanya dalam diri kita sendiri, bagaimana saya bisa mengalaminya? Mari sama-sama kita lihat 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Amin. Bayangkan lebih dari 2.000 jiwa yang dibawa oleh musuh keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb. Selebihnya mereka yang lahir di padang gurun. Habis semua. Karena salah melangkah. Berjalan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Maukah kita berjalan dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih? Tentu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, karena firman ini bukan hanya untuk Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang bersama dengan kami mengikuti live streaming, tapi firman ini buat kita semua, buat saya secara pribadi. 100% buat Bapak Ibu, 100% buat saya. Amin.
Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Amin. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini jawabannya. Bukan orang yang ibadahnya asal-asalan. Bukan yang tidak memiliki visinya Tuhan. Amin. Hanya visinya saja. Setiap masing-masing pekerjaan orang, pelayanan orang, ya, pelayanan kita ini, pengiringan kita ini, semuanya akan diuji. Ya. Semuanya masuk dalam ukuran. Masuk nggak dia dalam ukurannya Allah? Standarnya Allah? Ini yang perlu. Ya. Berjalan dengan iman. Walaupun ada tantangan. Ada kesukaran yang akan kita hadapi. Wah, janganlah. Hanya iman aja. Tantangan boleh. Tapi janganlah sukar. Gak bisa. Amin. Bagaimana kalau ada tantangan, kita sudah ada iman kita. Kita sudah berdoa. Tuhan tolong. Tetapi ada tantangan. Lalu Bapak Ibu ada kesukaran. Sehingga yang paling terburuk mungkin. Ya, kita tidak menerima apa-apa. Aduh Tuhan. Tuhan. Kalau orang Batak bilang, amang tahe. Sulitnya. Sulit sekali. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, masih ada pengharapan. Amin. Kalau kita sudah berdoa, Tuhan aku udah berdoa, Tuhan tolong. Kita sudah berdoa, belum juga kepahitan masih kita terima, belum apa, masih ada pengharapan. Haleluya. Waktu saya berdoa, satu hari saya berdoa karena kami berdoa selalu suami istri, ya. Waktu setelah habis berdoa, saya bilang sama Tuhan di dalam doa saya, Tuhan, aku pengen punya mobil. Istri saya habis doa ketawa ngakak dia. Aku pengen punya mobil Tuhan. Ketawa dia, habis-habisan ketawa. Kenapa kamu ketawa? Kita sudah, Tuhan berkati, anak bisa kuliah, sudah puji Tuhan. Aku berdoa minta kepada Tuhan mobil. Dia katakan, jangan berhayal dulu. Saya taruh iman saya. Saya lihat dan satu pengharapan itu terjadi. Dan terus saya mengasihi. Amin. Tuhan berikan mobil. Memang suatu perjuangan yang besar. Kami harus mengalami kepahitan. Tapi terus berjalan di dalam iman. Iman kita mungkin, udah ku imani, belum kami menerima apa-apa, udah ku imani. Masih ada pengharapan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Amin. Kalau pengharapan juga terus, loh kok enggak, belum ya Tuhan. Aku berharap kita taruh itu kasih kita kepada Bapak. Jangan hanya kita menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
hatiku. Renungkan, nah, renungkannya ini yang hilang. Mengasihi Tuhan, tidak merenungkan firman Allah siang dan malam. Mengasihi memang, tapi firman yang kita dengar, firman itu berlalu begitu saja. Dengan buru-buru. Aduh. Tetap percaya kepada Tuhan. Untuk yang terbaik. Saya katakan. Namun jika iman kita tidak terjadi seperti yang kita inginkan, tetap kita memiliki pengharapan. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir kehadirat Allah. Amin. Pakai pengharapan kita ketika apa yang kita imani tidak terjadi. Pakai pengharapan itu. Banyak orang sudah, oh aku udah iman nih, aku udah beriman Tuhan, aku nggak menerima apa-apa. Akhirnya mundur. Kenapa? Ada yang kurang pengharapannya. Karena pengharapan itu firman Allah katakan adalah sauh yang kuat. Aman bagi jiwa. Amin. Enggak gusar. Kuat, teguh, tentram. Haleluya. Percayalah. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya katakan tidak pernah mengecewakan. Karena pengharapan dalam Yesus seperti sawi yang kuat. Aman bagi jiwa kita. Jaminannya adalah Yesus yang ada di surga sebagai pengharapan kita. Jangan manusianya. Jangan menaruh pengharapan kepada manusia. Saudara akan kecewa. Karena kepintarannya, karena kehebatannya, karena kejeniusannya. Lalu kita taruh pengharapan kita itu kepada manusia. Karena kita berpikir bahwa manusia itu bisa menolong kita. Akhirnya ketika manusia itu meninggalkan kita pada satu saat. Kita kecewa dan akhirnya kita memarahi Tuhan, mengutuki Tuhan. Itu buktinya sudah berdoa, aku tuh Tuhan enggak dengar, Tuhan pilih kasih, ya kan? Sering kali yang terjadi kepada kita. Atau bahasa halusnya, kenapa enggak kebaktian? Enggak, sedang lagi istirahat aja. Kenapa enggak ibadah? Istirahat dulu lah. Capek punya iman pada Tuhan, enggak nerima apa-apa. Ini banyak. Banyak terjadi. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-38 ayat yang ke-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang ada yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Ketika iman dan pengharapan kita tidak menjadi kenyataan, pergunakanlah apa Bapak Ibu? Kasih. Kalau iman kita, pengharapan kita tidak menjadi kenyataan, firman Allah katakan pergunakan kasih kita yang murni, kasih agapau.
kasih agape, kasih yang tidak menuntut belas kasihan, tidak menuntut timbal balik. Kasih yang tidak menuntut, tidak pamrih, tidak menuntut. Wah, kalau aku memberi, ya maka kita paling senang memberi orang yang punya. Supaya apa? Kita juga dapat diberi. Tapi bisa enggak kita memberi orang yang tidak punya? Mampu enggak? Mampu. Tapi kita seringkali kita cerita-ceritakan. Saya sudah memberi ini orang yang enggak mampu, orang yang miskin, orang yang ini. Lupa kalau kita memberi tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Lupa. Wah, saya sudah berbuat baik Bapak Ibu. Oh, saya sudah memberi ini, makanya diposting. Ya, caranya supaya kita hilang itu adalah merenungkan firman Tuhan. Ya, untuk kita dapat mengasihi. Amin. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow. Dia lebih dulu rupanya yang menjadi teladan kita. Kristus ketika kita masih berdosa, kita tidak tahu apa-apa yang kita buat, kita anggap yang kita buat itu sudah berbuat baik, sudah benar di hadapan Allah. Padahal kita masih bergelimung di dalam dosa. Dan Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Firman itu menunjukkan, salah itu, keliru. Enggak begitu dong, enggak begitu. Kita mengasihi Allah, jangan kita untuk dipuji. Kembali kepada visinya Allah untuk keselamatan jiwa. Amin. Ini. Yang kedua adalah berjalan dalam rencana Tuhan. Berjalan dalam kehendak Allah. Karena kerinduan kita adalah Tuhan berjalan bersama dengan kita. Maka sangatlah bijaksana jikalau kita harus menyesuaikan, menyelaraskan rencana kita dengan rencana Allah. Tadi visi, tujuan. Tujuannya Allah. Amin. Jangan kita. Tujuan Allah. Kami. Apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita? Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak memiliki tujuan, rencana. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ada. Jadi kita nggak boleh iri dengan orang fasik. Orang fasik itu nggak pernah ibadah, gemuk-gemuk badan. Mazmur pasal yang ke-73. Bani Asaf ya hampir terkecoh. Ke orang yang mengiring Tuhan gemuk-gemuk, kaya raya, menikmati, makan mau apa aja bisa. Tapi firman Allah ini menjadi jawaban. Amin. Bahkan orang fasik dibuat oleh Allah untuk hari malapetaka, menguji. Makanya firman Tuhan katakan supaya kita tetap pada visinya Allah, tujuannya Allah, rencananya Allah, kita tidak boleh dinasihatin oleh orang fasik. Orang yang enggak mengenal Tuhan. Amin. Orang yang enggak hidup di dalam Tuhan.
Haleluya. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk menyelesaikan tujuan. Tujuan kita dulu. Baru tujuan yang besar adalah keselamatan kerajaan Allah. Ya, melalui panggilan kita masing-masing, firman Allah katakan seperti kita satu tubuh tetapi kita banyak anggota. Demikian kita memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Haleluya. Nah, dari tujuan Tuhan, inilah yang akan menghasilkan keyakinan kita yang sangat kuat dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Bahkan sampai kematian pun tidak dapat menghalangi kita dalam menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jelas ya, di dalam firman Allah kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 22 dan sampai ayat yang ke-24, di situ dikatakan tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Nah, kalau kita dapat mandat ini, tentu kita langsung lari ya. Karena sudah tahu penjara dan sengsara menunggu. Oh, enggaklah dulu Roh Kudus, enggaklah dulu ya. Tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kemarin kita sudah mendengar Bapak Pendeta Petrus menyampaikan kasih karunia Allah, anugerah Allah. Amin. Dari keyakinan inilah muncul visi, yaitu gambaran masa depan yang selalu terbayang dalam imajinasi kita dan selalu membayangi kita seolah-olah menuntut diri kita untuk bertindak mewujudkan visinya Allah. Jadi visi itu tidak akan muncul secara tiba-tiba. Amin. Perusahaan aja untuk membuat perusahaan yang memiliki taraf internasional, dia harus membuat dulu komitmen, kebijakan-kebijakan, visi, misi, dan nilai-nilainya untuk karyawan. Amin. Untuk karyawan, kesejahteraan karyawan. Apa dulu visinya? Baru tahu misi. Misinya untuk apa sih? Amin. Saya katakan tadi, jadi visi tidak akan muncul secara tiba-tiba tanpa ada kekuatan dasar yang mendahuluinya. Visi itu lahir dari tujuan Tuhan. Amin. Menjaga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, mengerjakan sesuatu yang tidak perlu atau membuang-buang waktu sia-sia. Tidak akan. Waktu kita ini waktu yang sangat sekali pendek. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan.
Dan visi membantu kita membuat perencanaan yang sangat jelas dan pasti. Tadi saya katakan evaluasi. Kalau sudah dievaluasi baru diverifikasi, validasi. Benar enggak rencana itu, perencanaan itu, program itu bukan hanya sekedar dibuat, tapi harus dievaluasi, harus diverifikasi, validasi. Ya, betul enggak? Sudah pencapaiannya bagaimana? Jangan hanya ya perencanaan dibuat tanpa ada praktek. Gagal. Sudah pasti. Ya. Dari visi yang sangat jelas inilah muncul gairah untuk segera melaksanakan prakteknya sampai selesai. Amin. Kalau tanpa visi, misi, tanpa perencanaan, gak gairah hidup ini. Makanya ada banyak orang yang putus, banyak uang, ya dia gagasan gak sebagai gairah ini membuat kita sangat senang mengerjakan tujuan hidup kita. Sekalipun harus kita ya, sekalipun harus kita tidak dibayar, enggak apa-apa. Dengan materi tidak, saya katakan tidak dapat menghalangi kita untuk menyelesaikan tujuan dari visinya Allah. Selaraskan visi Allah dengan visi kita. Amin. Gairah penyelesaian tujuan inilah yang membuat kita menindaklanjuti dengan membuat perencanaan planning. Ya. Kalau ada planning berarti ada aktualnya. Apa yang sudah dilakukan. Boleh. Ya, ada perencanaan, ada apa yang harus kita lakukan. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa perencanaan yang kita buat bukanlah berdasarkan keinginan kita, tetapi berdasarkan tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Buat program itu, lihat dulu programnya Allah, lihat dulu visinya Allah. Haleluya. Buat perencanaan itu ada dasarnya. Tujuan Allah dalam hidup kita. Itu dasarnya. Bagian yang ketiga adalah tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ada godaan yang paling besar yang mau menghalangi perjalanan kita dalam menyelesaikan tujuannya Tuhan dalam hidup kita adalah godaan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Enggak apa-apa kok. Ya, enggak apa-apa. Selalu manusia katakan tidak apa-apa. Lalu melihatnya apa? Bukan visinya Allah, tujuannya Allah, tapi itu orang Kristen itu di sana enggak apa-apa kok.
berbuat yang tidak benar. Itu ada hamba Tuhan juga, ada pendeta, ada sintua, ada nggak apa-apa kok. Selalu kita bukan Kristus yang menjadi teladan kita, tapi melihat manusia. Ingat, disiplin rohaninya harus menjaga arah perjalanan kita, melakukan apa yang harus kita lakukan, tidak membuang sumber daya, waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Sia-sia. Baru saja kita mau menyelesaikan perjalanan kita, tujuan kita di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Kita tersandung, godaannya besar. Padahal kita sudah punya misi. Tuhan, kau sempurna. Apa visinya? Menjadi anak Tuhan yang setia, yang andal, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Nah, diuji perkataan kita. Benar enggak dia melakukan visinya Allah? Siapa yang diprioritaskan? Siapa yang kita senangkan? Tuhan kita, Yesus, atau manusia? Akhirnya kita seperti bangsa Israel mutar-mutar di Kardes Barnea. Terus di padang gurun mutar, mutar, mutar. Pengiringan. Akhirnya kita tidak senang gereja ini, pindah ke gereja lain, tidak senang gereja lain, pindah ke tempat lain, tidak senang pindah. Orang aku banyak uang, nggak bisa yang mengatur. Hepeng do yang mengatur, tapi kita gagal dalam rencana Tuhan. Apalagi mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Benar, ketika kita diuji dengan makan-makan. Di gereja nggak ada makan-makan. Ini lagi ada makan-makan. Ya, pesta besar. Gereja itu tahunya itu om itu. Tahunya itu pendeta itu. Tahunya Tuhan itu. Sini dulu lah. Sana juga ada orang khotbah. Berbeda Bapak Ibu yang digembalakan. Amin. Digembalakan, dirawat, dimandikan, diberitahu. Wah, sekarang keluar. Saya ingat sekarang dia anak rohani kami sudah dulu di Kalimantan, ya. Sekarang dia sudah menjadi pendeta di Samosir. Saya masih ingat perkataan dia waktu pengajarannya keras, ya. Dia pergi, ya, pendeta Adrianus Dimu. Sekarang dia di Samosir, ya. Sarjana teologi. Waktu di Kalimantan dia pergi dari pastori, keluar dari pastori. Berapa minggu dia datang lagi, Bapak. Dia selalu bilang sama kami, Ibu, Bapak. Yang enggak manggil Om, panggilnya dia Bapak. Tidak ada kehidupan di luar sana yang ada di sini. Amin. Di dalam Tuhan. Kalau dia mendengar khotbah saya saat ini, pasti dia ingat perkataannya. Dia datang kepada saya. Dulu putri saya itu masih kecil, masih umur 7 bulan, sekitar kayak gitu ya. Dia yang menggendong, ya, dia yang gendong-gendong Claudia, ya, pendeta Adrianus Dimu ini. Sekarang dia tahu di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Dia menjadi hamba Tuhan, saya lihat yang dipakai oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Jesus bless. Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu, jangan mau perjalanan hidup kita udah kita mengeluarkan, ya
sumber daya dan sebagainya. Terbuang sia-sia waktunya kita. Karena apa? Karena ada rencana planning itu tidak sesuai dengan aktual. Ya, nggak sesuai, nggak sejalan dengan rencana Tuhan. Ada planning, dilihat aktualnya, dievaluasi, diverifikasi, dan validasi. Masih nggak relevan, masih nggak tercapai. Amin. Tahun baru ini, jadikan berkat Allah melimpah dalam hidup kita. Saya katakan kesempatan, masih ada kesempatan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi kita katakan, Tuhan, Kau sempurna. Katakanlah, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Mujizat itu kalau kita hidup kita ini menggenapi firman Tuhan. Jangan penggenapan firman Tuhan yang salah. Selalu mundur. Apa sih Januari? Kenapa dikatakan Januari? Dewa yang bermuka dua. Januar. Bermuka dua. Dia nggak perlu lihat ke belakang karena wajahnya mukanya dua. Belakang satu, depan satu. Sekarang kita mau lihat yang mana? Kalau kita mau nengok ke belakang, berarti kita tidak sedang mengerjakan visinya Allah. Kita sedang mengerjakan visinya kita, rencananya kita. Berjalan. Memang ya, kita katakan Tuhan, biarlah Engkau berjalan bersama dengan aku. Berjalan enggak Tuhan bersama dengan kita? Berjalan. Berjalan. Tapi kita kembali melihat kegagalan Musa membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan dari lebih dari 2.000 orang, hanya Yosua dan Kaleb memiliki hati yang bijaksana. Haleluya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi khotbah yang terburuk di tahun 2024 karena ada banyak orang kalau khotbahnya itu pedes, khotbahnya itu betul-betul firman Allah yang disampaikan dibuka, langsung netizen ada yang nggak suka. Ini khotbah ya yang paling terburuk. Tapi kiranya saudara dibukakan hatinya. Amin. Diberkati saudara. Haleluya. Firman Allah ini murni. Firman Allah ini untuk saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita mau menikmati tubuh dan darah Yesus. Kita siapkan hati kita. Kita katakan Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu yang Kau sedang kerjakan di dalam hidupku. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan saya serahkan kepada